Baik, saya akan menjelaskan bahasa Indonesia dari kalimat majemuk campuran. Yaitu pertama, Justinus membuang semua mainan yang ada di kamarnya karena sudah lama tidak pernah dimainkan lagi, dan ada beberapa yang memang sudah rusak parah, yaitu Justinus sebagai subjek, membuang sebagai predikat atau kata kerja, semua mainan yang ada sebagai objek, di kamarnya sebagai keterangan tempat. Kunci yang digunakan adalah karena. Karena ini ambil dari kalimat majemuk setara sejalan. Karena sudah lama sebagai keterangan waktu, tidak pernah sebagai objek kedua, dimainkan lagi, dan sebagai konjungsi. Ada beberapa yang memang sudah rusak parah sebagai objek. Yang ketiga yaitu klausa pertama, Justinus membuang semua mainan yang ada, yaitu klausa pertama. Yang klausa kedua, yang klausa pertama, yang klausa kedua sudah lama tidak pernah dimainkan lagi, masuk klausa kedua. Yaitu yang klausa kedua, yaitu klausa ketiga, ada beberapa yang memang sudah rusak parah, itu yang dimasuk klausa ketiga. Klausa ketiga. Klausa ketiga. Ini yang dari kalimat majemuk campuran. Nah, yang kedua, kalimat majemuk setara berlawanan, yaitu kalimatnya, kemarin Novalia tidak pergi ke rumahnya kakek, melainkan ia pergi ke rumahnya pacarnya. Ke rumah pacarnya, iya. Yaitu kemarin sebagai keterangan waktu, Novalia sebagai subjek, tidak pergi sebagai predikat atau kata kerja, ke rumahnya kakek sebagai objek. Konjungsi yang digunakan adalah melainkan. Ia sebagai subjek. Yang kedua, pergi sebagai predikat atau kata kerja, ke rumah pacarnya Iya. sebagai
keterangan tempat. Tapi ketemu atau tidak ke rumah pacarnya? Tanya apa saja. Yaitu klausa pertama, kemarin Novalia tidak pergi, yaitu klausa pertama. Klausa pertama. Klausa kedua, ia pergi ke rumah pacarnya. Klausa kedua ia pergi. Ia pergi pokoknya. Klausa kedua. Buat induk kalimat lagi. Bisa, kalau tidak juga tidak apa-apa. Induk kalimatnya, kemarin Novalia tidak pergi ke rumahnya kakek, yaitu termasuk induk kalimat. Itu induk kalimat. Anak kalimat, ia melainkan ia pergi ke rumah pacarnya, yaitu kan induk anak kalimat. Anak kalimat. Anak kalimat. Yaitu nomor 3, kalimat majemuk setelah sejalan. Yaitu kalimatnya, saya berangkat ke sekolah ketika Iwan mencuci mobil di kali. Yaitu saya sebagai subjek, berangkat sebagai predikat atau kata kerja. Ke sekolah, keterangan tempat. Konjungsi yang digunakan adalah ketika. Iwan sebagai subjek yang kedua. Mencuci sebagai predikat atau kata kerja yang kedua. Mobil sebagai objek yang kedua. Dikali keterangan tempat yang kedua. Yaitu klausa pertama, saya berangkat. Klausa kedua, klausa pertama. Klausa pertama. Klausa pertama. Klausa kedua, Iwan mencuci. Klausa kedua. Jadi induk kalimatnya, saya berangkat ke sekolah, yaitu induk kalimat. Anak kalimatnya, ketika Iwan mencuci mobil di kali, yaitu anak kalimat. Yaitu nomor 4, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yaitu kalimat langsung, kamu harus minta maaf kepadanya agar tidak terjadi salah paham ucapannya kepadaku. Kalimat tidak langsung, ia mengatakan bahwa aku harus meminta maaf kepadanya supaya tidak terjadi kesalahpahaman.
yaitu perbedaan dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yaitu kalimat langsung perbedaannya yaitu menggunakan tanda baca dan tanda petik. Kalimat tidak langsung perbedaannya yaitu tidak menggunakan tanda baca dan juga tanda petik. Itu yang dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang kelima, kalimat aktif dan kalimat pasif. Yaitu kalimat pasif, Candius memasak ikan. Akhir kalimat ada tanda titik ya. Iya, kalimat pasif, ikan dimasak Candius. Yaitu perbedaannya memasak awalannya me, yaitu memasak. Awalannya di, yaitu dimasak. Nah, kata ikan dimasak Candius itu seharusnya diberi tambahan dimasak oleh Candius. Ada kata oleh. Ikan dimasak oleh Candius. Candice. Yes. Candius. Candius. Kalimat aktif, Candius memasak ikan. Kalimat pasif, ikan memasak oleh Candius. Ikan dimasak oleh Candius. Iya. Perbedaannya awalan me, Iya. yaitu memasak. Kalimat pasif perbedaannya yaitu dimasak. Iya. Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Iya. Oke. Ya,